apakah proses rekrutmen P3K ini kemudian kalau kontraknya habis terus harus berhenti, mulai lagi, ujian lagi? Tidak, Ibu. Jadi mereka automatically akan diperpanjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Versa semua. Jumpa lagi dengan saya di Mangga Versa Channel Edukasi dan Informasi. Oke Sobat Versa semua, pada kali ini saya akan berikan informasi berkaitan dengan info P3K. Tapi yang saya sampaikan adalah bukan terkait dengan pengumuman yang saat ini memang ditunggu-tunggu teman semua. Ini berkaitan dengan jenjang karir ASN P3K dan kontrak P3K. Yang sebelumnya mungkin teman-teman semua tahunya ya, kontrak P3K itu minimal 1 tahun, maksimal 5 tahun. Nah, di sini saya akan berikan informasi kontrak P3K yang sesungguhnya ya. Tapi ini juga nanti ada kaitannya dengan kenaikan pangkat dan juga harus disikapi oleh teman-teman semua bahwasanya untuk kenaikan pangkat ini ada perbedaan dengan PNS tentunya ya. Jadi simak baik-baik pernyataan dari Bapak Suherman ya dari BKN sendiri bahwasanya untuk P3K memang diberikan fleksibilitas tersendiri ya. Nah, ini yang perlu dipahami kira-kira nanti keuntungannya apa menjadi ASN P3K, kemudian perbedaannya apa saja jika dibandingkan dengan PNS ya. Oke, sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, kita mulai teman-teman semua. Teman-teman semua, bahwasanya teman-teman semua sejauh ini memang tahunya kontrak P3K itu paling sedikit tuh 1 tahun minimal ya, kemudian diperpanjang sampai dengan 5 tahun. Tapi dari apa yang saya dapatkan informasi dari Bapak Suherman ini, ternyata kontrak P3 itu tidak seperti itu ya. Nah, di sini saya akan berikan cuplikan dari pernyataan beliau terkait dengan perpanjangan kontrak ASN P3K ya. Apakah sampai usia maksimal yaitu 60 tahun ataukah tidak? Ini akan terjawab pada pernyataan Bapak Suherman sendiri. Oke, simak baik-baik videonya, jangan sampai di skip nih. Silakan saya berikan cuplikannya dan simak. Jelaskan sedikit mengenai apakah proses rekrutmen P3K ini kemudian kalau kontraknya habis terus harus berhenti, mulai lagi, ujian lagi. Tidak, Ibu. Jadi mereka automatically akan diperpanjang. Kecuali, jadi di P3K itu diberikan fleksibilitas, dia bisa memilih jabatan. Itu kelebihan antara P3K dengan PNS. Kalau PNS itu dia mulai dari nol dan dia setiap 3 tahun, 4 tahun baru bisa naik pangkat. Tapi untuk P3K dia tidak. Kalau dia diangkat muda misalnya, selagi dia masih di posisi jabatan guru muda misalnya, maka sampai kapanpun kontraknya akan tetap berlaku tanpa ada rekrutmen kembali. Tapi kalau 2 tahun setelah itu dia ingin melamar, ada pembukaan jabatan baru misalnya untuk guru madya, maka dia bisa mendaftar untuk guru madya tanpa dia kemudian harus mengikuti seperti skemanya pegawai negeri sipil. Jadi ada fleksibilitas yang diberikan kepada P3K di dalam proses pengangkatan. Jadi contohnya paling gampang gini, kalau seseorang diangkat jadi guru, misalnya jadi guru pertama, sebetulnya dia merasa karena dia memiliki pendidikan S2 misalnya, saya mampu kok sebetulnya menjadi guru madya gitu. Padahal kalau untuk mencapai ke madya, dia harus dari pertama masuk ke muda dulu, terus baru ke madya. Nah, karena dia merasa mampu untuk bisa masuk ke madya, maka dia bisa ikut mendaftar untuk di madya tanpa harus mengikuti skema yang pertama dan muda tadi. Tapi begitu dia masuk ke madya, dia baru ikut seleksi kembali karena dia berada di level jenjang jabatan yang berbeda. Tapi kalau dia masih di level jenjang jabatan sama-sama pertama, maka kontraknya tidak akan pernah diberhentikan atau tidak akan pernah putus bagi yang bersangkutan. Jadi sampai usia 60 tahun batas usia pensiun yang ditetapkan. Jadi sampai dengan batas usia pensiun yang ditetapkan yang diatur di dalam PP 49 2018. Jadi tidak ada pemutusan hubungan kontrak kecuali kalau yang bersangkutan kena sanksi hukum pidana misalnya. Jadi itu sebabnya yang tadi juga terkait dengan pertanyaannya Pak Andreas, apakah ini kemudian yang menyamakan atau yang membedakan itu apa sih sebetulnya selain tunjangan guru dan segala macam, gaji, tunjangan dan hak pensiun yang sebetulnya tidak mereka dapat. Sebetulnya yang juga ini selalu berkali-kali disampaikan oleh Pak Kepala, tunjangan pemberian pensiun itu
itu sebetulnya sekarang teman-teman di Kementerian Pan-RB, BKN sedang mencoba merumuskan pemberian skema tunjangan pensiun bagi P3K. Toh sebetulnya kalau di pegawai negeri sipil misalnya, pemberian tunjangan pensiun itu atau uang pensiun itu kan diberikan karena mereka membayar iuran yang dipotong dari gajinya setiap bulan. Nah, P3K ini juga sebetulnya bisa diterapkan mekanisme atau skema yang sama. Kalau mereka bersedia, kemudian gajinya dipotong setiap bulannya, kemudian dia membayar ke Taspen misalnya, nanti Taspen bisa kemudian menetapkan untuk pembayaran pensiun bagi yang bersangkutan. Nah, ini skema yang sebetulnya yang selalu disampaikan oleh Pak Kepala itu tidak ada sebetulnya perbedaan antara P3K dengan ASN, dengan PNS. Yang membedakan adalah di P3K itu ada flexibility sebetulnya di sisi jabatan. Di PNS nggak bisa. Jadi orang kalau masuk golongan sarjana baru diangkat golongannya 3A, ya dia harus mengikuti mekanisme 3A, 3B, 3C, 3D sampai dengan usia batas pensiun. Nah, P3K tidak seperti itu. Itu fleksibilitas kemudahan yang diberikan kepada P3K. Tapi ada persyaratannya. Persyaratannya itu adalah apa? Untuk menjadi P3K dia harus profesional. Dia harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang jabatan itu. Jadi tidak bisa kemudian orang yang tidak memiliki kompetensi kemudian bisa menduduki jabatan itu. Itu sebabnya kenapa kalau dia masuk level jenjang jabatan yang berbeda, seleksi diulang kembali di situ. Kalau dia dalam jenjang jabatan yang sama, maka kontraknya tidak akan putus kecuali ada pelanggaran yang sesuai dengan PP 53 2010. Nah, itulah pernyataan dari Pak Suharmen, teman-teman semua dari BKN, bahwasanya untuk kontrak P3K guru itu sebenarnya jika memilih di jenjang yang sama, artinya tidak naik pangkat, maka kontrak akan otomatis diperpanjang sampai batas usia pensiun. Yaitu batas usia pensiun bagi seorang guru adalah 60 tahun. Jadi bagi teman semua jangan khawatir bahwasanya kontrak tidak akan habis 5 tahun kemudian berhenti ya. Jadi kecuali teman-teman semua tersandung masalah hukum ya. Jadi teman-teman mungkin akan berhenti kontraknya. Tapi selagi itu dalam jabatan yang sama, teman-teman tidak perlu khawatir, maka teman-teman nanti akan pensiun di usia 60 tahun. Artinya kontrak akan selesai di usia pensiun. Ya begitu. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan video ini bisa bantu. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Selamat siang, saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.